Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Intan dari kelas 11 S1, nomor absen 34. Nah, sekarang aku akan menjadi pewawancara yang akan mewawancarai dua teman aku nih mengenai apa itu istilah dari solidaritas mekanik dan juga organik. Oke, langsung aja kita ke videonya. Baik, sekarang saya sudah bersama salah satu teman saya. Silahkan perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan saya Gede William Surasatria dari kelas 11 E1. Selanjutnya, saya sudah bersama teman saya yang kedua. Boleh perkenalkan diri. Baik, nama saya Pierdino Gafira Peliwa. Saya berasal dari kelas 11 S1. Baik Dino, aku ada beberapa pertanyaan nih, boleh dijawab ya. Yang pertama, apa pengertian kelompok sosial menurutmu? Menurut saya, kelompok sosial adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dan memiliki hubungan timbal balik. Jadi pengertian kelompok sosial itu menurut saya adalah suatu kesatuan manusia yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Oke, hubungan timbal balik ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, pernah nggak kamu dengar tentang solidaritas mekanik atau organik? Pernah sih. Coba jelaskan dong menurutmu itu gimana? Jadi menurut saya itu solidaritas mekanik itu adalah suatu perkumpulan masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja. Terus solidaritas organik itu perkumpulan masyarakat yang sudah mengenal pembagian kerja. Baik, jadi menurut saya solidaritas mekanik itu adalah kelompok sosial yang belum mengenal pembagian tugas, sedangkan kalau organik itu sudah. Pertanyaan terakhir, coba kamu sebutkan contoh salah satu dari solidaritas mekanik atau organik. Oke, jadi menurut saya contoh dari solidaritas mekanik itu adalah komunitas suku pedalaman yang dimana mereka tuh belum mengenal pembagian tugas. Kalau contoh sih kayak misalkan saya masuk kelompok sosial kayak ekstra gitu yang namanya Girisuta. Jadi itu tuh termasuk dari solidaritas organik karena sudah mengenal pembagian kerjanya masing-masing. Terima kasih Willy. Sama-sama. Oke, jadi itu kurang lebih pengertian dari solidaritas mekanik dan juga organik. Nah, pada kali ini aku sudah nyiapin dua narasumber dari luar sekolah hanya untuk kalian nih, agar pemahaman kalian mengenai solidaritas mekanik dan juga organik lebih mendalam. Sebelum itu, ayo kita dengarkan tentang segmen tahu nggak sih? Oke, baik, selamat datang di segmen tahu nggak sih? Oke, pertanyaan pertama, kira-kira kalian tahu nggak siapa yang mengemukakan teori solidaritas mekanik dan organik? Nah, jadi orang tersebut adalah seorang sosiolog yang bernama Emma Durkheim, yang dimana dia memperkenalkan konsep ini di dalam bukunya yang berjudul The Division of Labor in Society. Terus kok disebut solidaritas mekanik dan organik? Mekanik itu kan bukannya yang alat-alat mesin gitu ya, mekanik ya. Terus organik, kok bisa organik? Kan nggak nyambung gitu. Oke, jadi alasan kenapa disebut solidaritas mekanik karena ikatan sosial dalam masyarakat ini bersifat otomatis dan seragam, mirip dengan komponen-komponen dalam mesin yang bekerja dengan cara yang sama. Oke, selanjutnya, kalau gitu, yang lainnya kok disebut organik? Nah, disebut organik karena ikatan sosial dalam masyarakat ini mirip dengan cara organisme hidup bekerja, di mana berbagai bagian tubuh memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling tergantung untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, kurang lebih seperti itulah segmen tahu nggak sih kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, baik, sekarang saya sudah bersama narasumber pertama kami. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Halo, perkenalkan, nama saya Jesslyn. Saya adalah sebuah anggota dari komunitas yang memiliki hobi yang sama, yaitu bersepeda. Oke, baik. Sekarang saya akan bertanya beberapa pertanyaan nih, Kak. Yang pertama, sebenarnya apa sih alasan terbentuknya kelompok sosial Anda ini? Alasan terbentuknya komunitas bersepeda adalah kesamaan minat demi kesehatan dan kebugaran kami.
untuk membuat teman baru, dan untuk memotivasi satu sama lain. Wah, banyak ya alasannya. Oke, selanjutnya, menurut Anda pribadi nih, apa perbedaan kelompok sosial Anda dengan kelompok sosial lainnya? Menurut saya, perbedaan kelompok sosial saya dengan kelompok sosial lain adalah perbedaan hobi dan kegiatan yang dilakukan. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kelompok tersebut? Menurut saya ada banyak alasan alasan terbentuknya kelompok saya, yaitu rekreasi dan hiburan, untuk petualangan, untuk pengalaman yang menyenangkan, untuk membangun komunitas yang lebih solid, meningkatkan performa individu dalam kegiatan bersepeda. Oh, baik. Lalu, apakah kelompok sosial Anda ini akan dibubarkan ketika tujuannya telah tercapai atau tidak? Menurut saya tidak, karena kelompok sosial saya tidak akan otomatis bubar meskipun tujuan awal sudah tercapai. Jadi, meskipun tujuan awal sudah tercapai, kelompok sosial bersepeda bisa terus berkembang dan beradaptasi dengan tujuan-tujuan yang baru. Oke. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Kak Jasmine. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua. Boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Kardiananda Wiragotama. Di sini saya sebagai manajer tim bola. Wah, manajer tim bola ya. Oke, baik. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa sebenarnya alasan terbentuknya kelompok Anda ini? Alasannya simpel aja, karena saya emang dari kecil ingin buat tim bola. Baik. Nah, pertanyaan kedua, menurut Anda, apa perbedaan kelompok sosial Anda ini dengan kelompok sosial lainnya? Menurut saya sih perbedaannya cuma di kegiatannya aja sih. Oh, di kegiatannya. Baik, selanjutnya, apa tujuan dari kelompok tersebut? Tujuan dari tim saya itu untuk mendapatkan trofi sebanyak mungkin. Ya. Itu aja. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Apakah kelompok sosial Anda ini akan dibubarkan ketika tujuannya terpenuhi atau tidak? Saya tidak akan bubarkan tim saya karena saya ingin memperkenalkan tim saya pada klub besar di luar sana. Oke, baik. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Kananda. Ya, kurang lebih seperti itu hasil wawancara saya bersama dengan narasumber-narasumber mengenai solidaritas mekanik dan organik.